73 Playmaker, podcast yang bakal nemenin aktivitas kamu-kamu semua dengan bahasan yang seru dan ringan pastinya. 73 Playmaker podcast ini bagian dari 73 Playground, hasil kolaborasi dari Chata Lab, Hills, and Hersika Coffee. Kali ini aku nggak bakal sendiri, bakal ditemenin sama manusia-manusia dari Chata Lab. Give it up for Andrew Trinanda dan Winston Christian. Gini, Andrew sama Winston ya, sebagai inisiator podcast 73 Playmaker, bisa dijelasin nggak sih kenapa namanya 73 Playmaker? Oke, jadi 73 Playmaker ini bagian dari 73 Playground. Oke. Seperti yang diawalin tadi, jadi kita berkolaborasi dari Hersika Cafe, Hills, dan Chata. Harapannya dengan ada 73 Playmaker ini, kita bisa ngobrol asik tentang bisnis / culture untuk Semarang. Dan dari Semarang untuk semuanya, seperti itu. Atau ditambahin lagi deh. Jadi ini semua berawal dari sebenarnya kita ini base-nya di sebuah rumah nih ya. Sebuah rumah yang secara kebetulan. Secara kebetulan. Sebenarnya ini awal jadi kantor buat Chata sih ya. Dari Chata, terus kemudian Hills masuk juga. Lalu ada Hersika juga di satu tempat yang sama. Jadi kayak bisa dibilang kayak apa ya, powerhouse gitu kali ya. Powerhouse, headquarter. Dimana itu semua kita bertiga di situ ada di sana, dan ini sangat apa ya, sangat potensial buat jadi sebuah kolaborasi untuk apapun gitu. Dan kita ngawal ini dengan podcast ini. Kenapa sih pengen bikin podcast? Kenapa? Atau mungkin karena apa namanya ada trigger dari luar kayak mungkin teman-teman deket tadi yang pengen bikin podcast terus kalian let's make it gitu atau gimana? Bisa dijelasin mungkin? Mungkin kalau dari aku sendiri, podcast ini mungkin let's say ini kita lagi hype lah tentang podcast. Nah, kita ikutin trafficnya untuk bisa membantu teman-teman di Semarang untuk bisa istilahnya mau ada yang mau promosi atau ada yang ngobrol santai. Kita inspiring satu sama lain dengan ekosistem yang sudah terbuat di 73 Playground ini seperti What itu. a good Oke, di episode pertama ini karena masih dalam suasana awal tahun ya, masih Januari kita ya. Kita bakal let's take us back to 2020. Balik ke 2020 terus kita nge-review tahun-tahun sampah kemarin tuh kayak gimana sih ya kan? Terus apa aja rencana di 2021? Tapi sebelum kita lanjut bakal ada Vox Pop nih. Oke, siap. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dani Atmaja. Sekarang kita lagi di segmen Vox Pop. Oke, jadi di segmen ini kita akan menanyakan pengunjung mana nih? Ya. Di Hersika terus atau enggak stranger di sini sih. Oke, jadi kita mau menanyakan untuk para pengunjung di sini, gimana sih mereka menggambarkan sepanjang tahun 2020 mereka dengan apa nih, Ja? Dengan judul lagu. Waduh, kayaknya seru banget ya. Penasaran nih kayaknya nih. Setiap orang pasti beda-beda ya, Ja ya? Enggak terlalu penasaran. Oh iya, guys. Kayak ya udahlah. Ya udahlah ya, yang penting ya. Oke. Yang penasaran, ayo ikut. Kamu cari di sana aja. Aku saya di sini. sini. Aku di sana. Iya. Oke, siap. Oke. Sampai itu aja. Akulah peluru cinta. Wah, itu lagu siapa, Mas? Rebellion Rose sama Jering. Wah. Kalau Mas Jering. Kalau Mas? Oh, Jering. Kalau aku lagi di festivalis sih. Oh, oke. Bondan Prakoso and Fade to Black ya sudahlah. Waduh, berat juga. Oke, Mas James sekarang Mas James. Gue Iya. Frank Ocean, White Ferrari. Oke. Enggak paham kalau bahasa Inggris. Sama. Gak bisa bahasa Inggris. Oke, Bang. Yang terakhir nih, Bang. Getter Forget It, ya udah lupain aja lah kayak gitu. Oke. Ya, pilu membiru yang aku Kunto Aji. Itu kan artinya juga dalam ya kan? Dalam banget. Dalam banget. Asli dalam but ya? Dalam but ya? Banget. Udah. Sekarang buat Gantian. Mas Saya teman saya 2020 belum selesai, Mas. Masih berlanjut terus. Oh, ya beneran. Apa nih Iya, gimana tuh? The Man bukan Bimo. Waduh, itu juga lagu banget. Bahasa Indonesia apa? The Man. The Man. Susah. Orang yang belum bisa move on. Oke. Keluar dulu jangan. Oke, terima kasih Mas Denny. Lanjut. Oke, siap. Copot dulu. Iya.
Kayaknya udah banyak. Biasa orang kata-kata gitu resikonya. Iya, resikonya aja ya. Oke guys, jadi tadi kita udah wawancara banyak aja ya? Bener. Ada berapa nih, Ja? Ada 8, 7, 6, 5. jangan terusin. Oh, jangan terusin. Oke. Kurang Kayak, barbar. lagu-lagunya banyak juga aja ya? Banyak sih, tadi. Termasuk apa nih? Tadi yang keren tuh apa yang tadi yang bahasa Inggris yang tadi habis ya sudah lah tuh apa? Saya juga lupa sih. White Ferrari. Buat Ferrari itu. Itu emang keren sih. Mobil ya, tentang mobil. Tentang mobil ya? Mobil. Oke guys, terima kasih sudah nonton segmen Fox Pop. Iya. Semoga tetap kalian selalu sehat, Keluarga juga sehat, jaga kesehatan, jaga kehidupan. patuhi protokol kesehatan yang Oke. sudah diberikan pemerintah. Oke, siap. saya Dani. Sehat Maja. See you on the next Time di segmen Fox. Pop selanjutnya. Bye. We're back. Masih di 73 Playmaker bareng bareng aku Fitra Prabowo, I'm your host now. Tahun 2020 nih ya. Yep. Emang jadi tahun yang benar-benar something. Oke. Ya kan? Karena banyak banget kejadian gak terduga. Mulai dari pandemi, terus ada beberapa kerusuhan ya kan, bakar ban. Sama pemilu-pemiluan ya, urusan-urusan politik yang kita nggak tahu lah. Bagi sebagian orang, tahun ini tuh tahun yang berat banget. Iya kan? Karena kita as a human dipaksa buat beradaptasi. Kalau menurut Andrew sama Winston gimana? Winston dulu. Kalau menurut aku nih ya, sebenarnya waktu di akhir tahun kemarin aku sempat ada satu momen apa ya yang mikir gitu kayak kok tahun ini udah habis aja ya. Tapi setelah aku Kayak cepet recall, banget nggak sih? tiba-tiba kayak skip aja gitu loh. Tapi ketika aku recall lagi, ternyata ini bukan termasuk ini tahun yang paling banyak transisi di hidupku sih. Kayak let's say awal tahun itu aku masih ikut di sebuah konsultan arsitektur bahkan. Jadi masih jadi arsitek lah waktu itu. Terus di Februari kita inisiasi Cata Lab. Dan waktu itu kami punya visi yang banyak banget nih, kita kayak goalsnya kemana-mana udah seru-seru. Biasa tantangan startup ya, Wak. Nah, terus baru mulai ancang-ancang nih, langsung pandemi dong. Jadi kayak semua plan itu langsung chaos gitu lah. Oke. Nah di sana, jujur secara personal sih aku challenge banget sih. Maksudnya kayak, ini kayak kita harus improvise abis-abisan nih. Semua plan kita udah bisa dibilang nggak bisa dilakuin dulu sekarang, kayak harus postpone gitu. Dan disitulah Cata Lab kayak mulai, jadi kita masih barusan banget jalan, terus tiba-tiba ada something yang gede banget, dan ini memaksa kita buat beradaptasi gitu kali. Dan di sanalah mulai Cata Lab masuk ke phase apa ya, kayak pencarian jati diri. Pencarian Gitu jati kali ya. diri. Jadi biasanya kan orang udah jalan lama dulu, baru mereka bingung, terus baru mencari jati diri. Lah kalau kita kayak nyolong dulu di awal ini sih. Iya, namanya startup ya, Wak ya. Startup. Oke. Kalau buat Andrew? Bisa bilang kurang lebih kayak Winston, cuman di 2020 ini bisa dibilang mungkin karena diambil hikmahnya aja sih ya. Diambil hikmahnya seperti bisa dibilang ketika Cata Lab ketika buka terus kena pandemi, aku sama Winston langsung bilang nih, kita nggak bakal lebih susah daripada ini nih. Ketika bilang pandemi itu bisa 100 tahun sekali, kita dapat di 100 tahunnya itu untuk memulai usaha gitu loh. Ketika mulai usaha kenanya pandemi yang kena efek 100 tahun sekali itu, kita bakal lebih survive ke depannya. Nah, dan gara-gara pandemi ini juga kita growing-nya lebih cepat karena ketika plan-plan kita di awal yang sekiranya sudah dibilang good, ya udah bagus lah. Terus habis itu di tengah-tengah jalan banyak lagi perubahan sampai akhirnya kita tahu nih mau arahnya kemana setelah di umur yang hampir mau setahun ini ya, seperti itu. Oh, masih baru ya ternyata ya? Iya, masih baru. Masih baru banget. Kan kalian baru mulai, let's say awal tahun 2020 kemarin kan? Ya. Udah kena pandemi, udah kena ya macam-macam gitulah. Iya. Gimana sih survive-nya bisa sampai sekarang? Survive-nya, oke. As in, I'm an agency worker myself juga kan, Yep. kayak I know how it feels like emang. Cuman gimana ya, tiap company itu kan punya caranya sendiri-sendiri. How about Cata? Oke, jadi waktu kita ngawalin Cata ini, kita arahnya sebenarnya mau lebih ke arah branding Iya, ya. branding. Jadi kayak branding. Branding house. Branding Oke. house.
Sama kayak saya. Sama juga kan. Benar lanjut. Nah, terus tiba-tiba pandemi, ya kalau di logika aja kan otomatis orang-orang yang akan membutuhkan jasa kita. Waktu itu udah beberapa nama masuk kayak mau kita bantu juga, mau ada satu project yang baru itu udah banyak, bukan banyak sih, beberapa nama yang masuk. Tiba-tiba karena pandemi ini dari pihak mereka juga pasti postpone juga. Jadi kayak kemana-mana gitu lah ngarahnya. Nah, setelah pandemi, WFH juga, di sana kami juga mulai bingung nih kayak ini kita udah plan, udah dapat calon klien yang udah tinggal jalan nih, tapi tiba-tiba postpone semua dan nggak tahu sampai kapan. Itu yakin postpone bukan di-cut. Dari postpone gak ada kabar jadi cut sebenarnya. Soalnya di kantorku juga kayak gitu. Jadi postpone-nya tuh berapa? Mulai mau ngerjain itu Maret harusnya, tapi Maret kan langsung push lockdown kan. Betul. Nungguin dari Maret sampai Juli. Itu benar-benar nggak ada kabar, Mon. Sama sekali nggak ada kabar. Terus karena mungkin emang mereka belum siap apa gimana ya. Terus September dikontak lagi. Ternyata mereka worse. Bangkrut. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya banyak denger, mohon maaf ya, kita ngomongin dikit-dikit. Iya benar. Jadi itu sih. Ya mungkin kayak kita lagi di ghostingin gitu kali ya. Iya, Ghosting, oke. Baru pertama kali buka langsung di ghosting. Cuman waktu udah periode lockdown, WFH dan lain-lain itu, kami sambil mikir juga mau kemana nih kita enaknya ya. Kita mau pivoting kemana nih. Di sana kami lihat ada satu fenomena yang cukup menarik sih. Apa tuh? Itu kayak tiba-tiba banyak banget orang-orang random yang membuka usaha random gitu, paham nggak? Oh ini ya, apa namanya, udah self-sufficient, kami say. They try to make things for their own. Iya, betul. Dan itu random, maksudnya random tuh gini, kayak misal dia orang IT gitu ya, terus dia jualan lasaknya gitu kan, kayak random banget gitu nggak sih? Iya. Oke. Dan banyak banget versi random lainnya gitu loh. Dan di sana kami lihat yang menarik adalah satu, terlalu random sebenarnya, dan itu cukup menarik sih kalau buat aku sendiri. Terus yang kedua, jumlah orang yang lakuin itu kayak banyak banget gitu loh. Terlampau banyak sih. Terlampau banyak. Nah, di sana kami kayak gimana kalau kita bikin something buat mereka nih? Apa tuh? Terus waktu itu kita bikin sebuah campaign nih. Campaign sebenarnya simply gini lah. Oke, kita lagi pusing cari duit, kita ngamal dulu kali ya. Jadi kayak kalau misalnya di luar-luar tuh support local business. Iya, kayak siapa gitu. Itu kami dulu yang bikin tuh. Dari Cata. Cuman namanya nggak itu. Apa namanya? Namanya apa ya waktu itu ya? Brand new brand. Ya, brand new brand. Apa? Brand new brand. Brand new brand. Oke. Catchy gak? Lumayan lah ya. Daripada support. Sorry. Nah, Oke, let's go back to 2020. Dari Vincent sama Andrew sendiri, 3 kata yang menggambarkan 2020. Apa tuh? Mungkin kayak trash, terus Gak boleh ngomong kasar. Iya, gak boleh ngomong kasar. Apa nih 3 kata yang menggambarkan tahun 2020? 2020, bless. You wish. Bless. Survive. And Heaven gak? terus apa ya, mungkin I don't know, mas. Sendiri-sendiri kan maksudnya? Iya. Enggak. Berdua tuh? Udah. Apa aja? Bless. Tadi apa lagi satu? Tahu. Survive. Terus growing. Kalau Vincent? Kalau aku chaos yang pasti. Chaos. Oke. Terus hellish. Improvise. Bisa dijelasin gak sih? Kenapa sih 3 kata itu yang di pikiran pertama kali? Oh, kalau aku di bless karena ya aku selalu melihat sebuah musibah itu sebagai salah satu istilahnya bakal menjadi rezekiku ke depannya. Misalnya habis kena musibah, aku berarti mau dapat rezeki banyak nih habis ini. Sounds like bullshit. Terus yang kedua aku survive karena ya dari istilahnya kalau 2020 Januari, Februari, Maret, tiba-tiba Desember. Nah, dari Maret sampai Desembernya itu kita yakin survive bukan karena kayak kok nggak kerasa. Iya. Karena merasa survive jadi nggak kerasa seperti ya. Terus habis itu di akhirnya karena growing ya, dari proses survive itu kita
bisa berkembang apa yang harus kita lakukan. Saya bisa bikin ini ya, Nah, Arsika. Arsika nih, betul. Kalau Vincent sendiri, kenapa sih 3 kata itu yang keluar pertama kali di pala? Kalau chaos yang pertama, yang paling jelas chaos. Chaos tuh sesimpel kayak apa yang kita plan tuh kacau banget, dan kacaunya terlalu kacau gitu loh. That we knew. That we knew. Itu chaos lah pokoknya, kayak apa aja chaos gitu loh. Kita kesini chaos banget. Sekali plan chaos lagi, kayak semua Kayak serba salah ya. Kayak gitulah. Yang kedua Helis itu sebenarnya kayak di bulan Juli itu aku sempet juga ada satu project yang aku harus pergi ke luar pulau, ke Labuan Bajo waktu itu. Terus di sana juga terdapat kekeosannya sendiri. Dan di sana di kurun waktu dari Juli sampai akhir tahun itu aku menemukan suatu fenomena yang Helis banget loh. Kayak aduh, bisa diceritain nggak ya? Dikit-dikit ya. Dikit ya. Pokoknya kayak enggak atau iya udah itu aja. Kayak aku waktu itu sebagai arsitek sih, arsitek nih diminta tolongin oleh seorang arsitek nasional skalanya udah nih. Buat ikut satu project yang yang sebuah program yang dibikin sama kementerian lah. Kayak gitulah. Menterian Pariwisata kan nih? Bukan sih. Oh, bukan. Nebak aja sih. Iya. Kementerian Tata Usaha. Tapi selama itu jalan itu kayak apa ya, banyak banget hal yang bahkan dilematik gitu loh. Kayak anjir ini harusnya gimana sih? Aku sebagai arsitek gimana, sebagai orang gimana sih harusnya kayak gitu. Karena this unprecedented times ya, change people how they think. Betul. Terus yang ini ngarah ke yang ketiga, improvise. Pada akhirnya tuh aku ngerasa kayak oke, mungkin ini bukan, kalau misal di musik ya, mungkin ini bukan sebuah orkestra yang semua serba tertata dan kita tinggal main ikut partiturnya. Terus aku mulai mikir mungkin ini kayak jazz band gitu kali ya. Yang penting beatnya kemana, terus ya udah kita coba improvise, betul gak? Yang penting masuk aja, atau yang penting pede aja gitu gak sih? Kalau gitu, improvise akhirnya. Sing penting ono. Iya, betul. Sing penting kelakon. Dan sing wis ya wis. Jare sih ngono tapi mbuh. Next ya, ada nggak sih beberapa kejadian yang bikin kalian benar-benar kayak 2020 kesel banget, kayak pengen marah, pengen dendam, ada nggak sih? Apa ya? Let's start with Andrew mungkin. Mungkin kalau dari aku ya, Bignya. mungkin gara-gara ya kita udah ya ada satu momen ketika kita udah bikin pitch nih, yang pernah aku ceritain juga mungkin di internal. Jadi kita udah bikin pitch sebagus itu. Kita pitching untuk ada salah satu perusahaan di Jawa Timur lah. Gitu. Nggak disebut kota kan, jadi masih banyak peluang gitu. Lo main aman. Kita main aman di salah satu Jawa Timur. Kita udah bikin pitch sebagus itu. Kita udah meeting online juga. Kita udah istilahnya masalah harga, kita udah kasih penawaran. Habis itu hilang tiba-tiba nggak ada kabar. Nothing new nggak sih kalau di agency sebenarnya? Iya kan? Karena itu Been through that. Been done that. Habis kalau nggak ada kabar, beberapa bulan kemudian ngecek nih hasil tuh. Ini kan desain kita nih. Nah, ini ini apa namanya, dicuri idenya. Iya, itu. Ya itu momen 2020 yang aku dapat. Gitu kan. Kita udah nyari. Bayangin loh aku. Iya kan. Nah, seperti itu. Kalau Winston, kalau aku gimana sorry. Bisa hal yang bikin kamu mikir kayak 2020 tuh nyebelin banget ya. 2020 tuh fuck lah. Oke. Ya, sebenarnya mostly kalau ditarik sampai esensinya sih, kalau aku lebih ke sebenarnya aku agak control freak lah ya orangnya. Kamu pasti tahu. Tahu. Oh, saya buka jasa baca birth chart 600.000. Ya, jadi karena aku agak control freak, jadi ketika sesuatu udah aku plan terus dia geser terlalu jauh, itu ada satu frustration yang kayak ya jengkel gitu lah. Tapi enggak spesifik. Kayak gini nggak sih kalau misalnya ada kayak debu jatuh aja kayak iya kayak that's too much. bukan kayak gitu sih. maaf sih. Nah itu sebenarnya lebih ke arah situnya sih. Jadi memang nggak bisa disalahin juga. Maksudnya kita nggak bisa nyalain tahun 2020 dan pandemi ini juga sih. Tapi kalau misal ditanya apa nyesel nggak sama tahun ini, aku sih bisa jawab dengan yakin enggak sih. Gimana tuh? Karena apa ya? Ini personal, kalau aku pribadi sih, aku orang yang nggak pernah menyesal sih sebenarnya. Maksudnya kayak sounds like bullshit again. Enggak sih, serius. Iya, kalau soundnya bener sih. Tapi kayak
kalau sesuatu yang shitty happen gitu tuh pasti juga ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu loh. Tinggal kita lihat apa enggak gitu aja sih. So manis. Jadi itu pasti kayak tadi kayak misal pizza tiba-tiba dicuri orang gitu, terus tiba-tiba jadi website, terus oke, menarik berarti. Oh, udah jadi websitenya? Udah dong. Udah Bisa diakses, alamatnya ada di. Boleh lo di spill lo, kita serang balik dia. Aman. Kayak gitu pokoknya. Jadi lebih ke frustration karena apa yang udah di plan itu kayak kelewat jauh aja sih. Oke. Karena banyak hal yang nggak bisa diduga nggak sih? Yeah. Bener-bener kayak di luar kontrol. Even though we tried hard to control it. Iya. Oke. Apa aja sih hal yang udah dicapai di 2020 kemarin? Apa kayak misal kayak ya ini salah satunya lah ya. Iya. Ini. Iya jadi ya. Gitu. Mungkin bisa dulu deh. Waduh, Sembari mikir. apa nih? Kalau aku lebih ke apa ya? Mungkin personal kali ya. Ya, Mungkin dari personalnya. Oke. Kalau aku, nanti dibilang sounds like bullshit lagi. Gak apa-apa. Bullshit itu butuh, Kak. Iya betul. Saya itu kan yang paling ketawa. Terus saya di sini ada MPI. Ya KS dong. Oke. Kalau personal sih, aku lebih ke arah sebenarnya lebih ke spiritual gitu. Bukan masalah ketuhanan dan keagamaan ya, beda ya. Tapi kayak aku mulai ngerti gitu loh, kayak aku tuh arahnya kemana sebenarnya. Maksudnya what make me do something ya. Apa yang bikin aku gerak itu apa? Terus kayak aku tuh sebenarnya nyari apa itu tuh kayak udah mulai kejawab. Purpose of life ya. Yoi. Itu kayak mulai kejawab dan itu juga maksudnya bisa mencapai ke milestone itu karena tadi hal-hal yang chaotic tadi sebenarnya. Kalau dari Andrew sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, achievement yang ingin dicapai dari 2020 ya lebih ke achievement masalah bisnis ya. Dari selain ingin mengembangkan dari, udah ter-achieve semua walaupun di situasi pandemi ini. Salah satunya pengen bikin F&B, bisnis F&B, pengen belajar bisnis F&B, terus bikin community hub yang jadinya 73 Playground ini. So, everything is achieved. Dan kalau secara personal, lagi suka baca buku karena filosofi biar lebih tenang dalam menghadapi chaotic yang seperti dibilang si Vincent gitu. Gitu. Tadi kan Denny secara pribadi nih. Ya, kalau kamu berdua nih di Cata 2020 tuh tahun yang kayak gimana sih buat Cata? Mungkin bukan cuma dari Cata tapi dari environment misal kayak lingkungan manusia agency se-Semarang lah mungkin. Berat juga ini pertanyaan nih. Berat lah. Kalau enteng enggak? Lanjut. Oke, Bapak. Buat Cata apa nih ya, Vincent? Oke, yang pertama mungkin, tapi kayaknya kita agak kurang fair karena kita masih terhitung pemain baru banget gitu. Tapi kalau dari kami pribadi sih, yang pertama adalah memperjelas bahwa kreatif agensi itu harus kreatif gitu loh. Bahkan dalam cara mencari duit gitu ya. Kayak cara strategi dia jualan, strategi dia mengolah sesuatu buat dijual kayak gitu tuh pada akhirnya dituntut buat kreatif gitu loh. Karena jangan sampai karena udah nemu sweet spotnya, terus kreatif tuh cuma label doang gitu loh kayak. Itu sih menurutku kayak satu turning point buat sama-samanya sih. Untuk di skena Semarang sendiri mungkin dari mata aku sendiri, karena kita waktu ketika mau bikin Cata nih aku istilahnya dodok pintu ya. Apa kalau nuwun permisi lah izin dengan senior di Semarang. Untuk ketemu Kak atau Mas, ya kita mau bikin lah istilahnya ada wejangan. Kalau salah satunya sama bos saya ya. Iya. Sama shout out to Kak Re. Itu ngobrol ke semuanya gimana di Semarang seperti itu sampai akhirnya kita ada salah satu bukan komunitas lah ya, teman-teman chat lah tentang gimana skena kreatif di Semarang. Nah, itu mulai salah satu langkah yang baik untuk gimana sih untuk istilahnya membuat benchmark lah ya, istilahnya Semarang tuh mau dibawa kemana dalam dunia kreatif seperti itu sih. Jadi kalian punya kayak ini gak sih, in a way, kalian kan baru mulai berarti nih, kalian nyari orang-orang yang kiranya udah berpengalaman buat ngebimbing kalian, gitu kan? Oke. Kalian kan udah temenan lama nih, sampai akhirnya bikin Cata. Ya. Nah, ceritain dong, gimana awal-awal Cata tuh kebangun? Mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya
Cata ini memang baru, cuman dari orang-orangnya SDM-nya ini udah dari 2016. Oh, dari teman kuliah ya? Dari teman kuliah, dari 2016 mulai suka ngedesain foto video secara personal, terus saya mikir kalau aku nggak bikin tim, aku nggak bakal bisa berkembang. Sampai akhirnya running beberapa tahun, sudah 2-3 tahun, habis itu aku hiatus. Aku hiatus karena harus keperluan untuk skripsi. Nah, setelah lulus kuliah, aku ngerasa aku harus targetnya lebih profesional nih secara internal atau eksternal pun. Sampai akhirnya dalam proses itu pun banyak pergantian SDM di timnya itu dulu. Yang namanya dulu Tustel Kreatif dan Tustel Wedding. Sampai akhirnya di Cata, sebelum ketemu Cata ini aku ketemu Vincent nih. Vincent ngajakin ngobrol. Ternyata kita satu visi dan bisa dilanjut habis itu. Oke. Biar 2 episode ngobrolnya. Okay. Oh, match made in heaven. Nah. Katanya sih gitu. That's it. Katanya. Lanjut. Kalau dari aku personal sih awalnya ya sebenarnya aku kan basicnya arsitek, maksudnya dari kuliah arsitek, terus setelah lulus juga banyak kerjain arsitek gitu ya. FYI kita arsitek berdua. Oh, iya. Unika. Kita udah arsitek Unika. Terus kayak ada satu hal yang aku ngerasa tidak bisa gak bisa dikeluarin di arsitektur gitu loh. Karena ya arsitektur dan bangunan itu kayak sesuatu yang sangat gede dalam artian dari duitnya gede, resiko gede, jadi kayak kita kemungkinan buat bisa nganeh-nganeh atau eksperimen gitu kayak sangat ini nggak sih terbatasi. kurang bebas. Iya, kayak banyak constraint-nya banyak banget gitu lah. Nah, di sana kayak mungkin ada satu kayak gatel gitu loh, rasanya kayak aduh, gue pengen gini, tapi kok nggak mungkin bisa di arsitektur nih. Antara nanti ya mentok jadinya project yang konseptual dan gak jadi duit gitu ya, kayak cuma capek-capek doang gitu. Atau kalau mau project yang bener-bener kebangun juga pasti main aman kasarnya gitu. Terus di sana atau mungkin idenya diambil orang lagi. Aduh. Oh ya, itu bisa juga. Ya kan? Ya bisa. Pernah terjadi juga. Nah, terus di situ aku coba brainstorming sendiri waktu itu dan kepikiran gimana kalau kita bikin sesuatu yang, kalau aku dulu arahnya lebih ke menghubungkan hal-hal yang menarik, yang keren, tapi selama ini orang nggak tahu gitu loh. Jadi gimana kalau kita bisa mengkonekkan itu ke orang yang tepat gitu loh. Jadi kayak gimana kalau kita bikin suatu sistem yang bisa mengkonekkan hal keren ke orang yang keren juga gitu loh. Bla aku ngomong sama Andrew waktu itu, itu sebenarnya random juga ya kenapa jadi aku tiba-tiba kepikiran aja nih kayak sebenarnya aku sama Andrew tuh waktu kuliah juga gak terlalu deket, maksudnya ya ketemu ngobrol juga ya kayak ngobrol biasa di kantin. FYI ini juga senior saya. Senior. Keren, kalian satu angkatan lah. Masih dia di bawah aku 1 tahun sih. Oh, so we are no. Nah, jadi kayak kami tuh gak terlalu deket, tapi aku kayak punya kayaknya orang yang bisa bantu, maksudnya kita bisa bareng-bareng tuh kalau aku sama Andrew deh. Itu secara random aku ngechat Andrew tuh waktu itu ya. Aku ajak dia ketemuan, terus kita ketemuan di salah satu coffee shop gitu, ngobrol ternyata ketemu nih. Ketemu dan di sana kita baru mulai kayak merapihkan itu menjadi sebuah gagasan yang lebih bisa direalisasikan lah. Dan Andrew juga bilang kalau dia lagi mulai building tim juga. Terus aku bilang, oke, aku tertarik asalkan kayak gini. Dan ketemu lah, maksudnya nggak ada yang crash masalah konflik of interest. Kayak udah tiba-tiba connect gitu aja lah ya. Nah, udah akhirnya Cata jalan dan tambah lagi ketika apapun nggak tahu deh kalau di Cata ini kita ada selalu perasaan yang kita ada yang kosong nih, kenapa nih dah ketika aku ngobrol sama Abin itu kayak langsung ketemu jawabannya berkali-kali seperti itu. Jadi sampai akhirnya ini salah satu jawaban dari keresahan kita juga berdua, jadinya podcast untuk jadi wadah salah satu connecting orang-orang keren. Orang-orang keren katanya ya. Karena dalam hal apapun, misalnya seorang ibu yang bisa breakdance atau bikin anaknya sampai kuliah lebih, itu salah satu orang keren juga seperti itu. Well, probably, but we'll not gonna talk about that. Seperti itu. Jadi ya itu cerita Cata bisa sampai di titik sekarang yang masih growing up dan mencari jati diri kedepannya gimana, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut bahas soal 2020 sama 2021 ya, kita bakal main game. Namanya speed questions. Ya Allah. Kan kalian udah temenan lama nih. Pasti udah kenal satu sama lain dong. Jelek-jeleknya, burik-buriknya, busik-busiknya, ya kan? Aku bakal ngasih pertanyaan ke kalian, jawab cepat. Nunjuk atau in a matter of second.
Aku enaknya satu-satu kali ya. Iya. Siap ya? Siap ya? Maksudnya sorry. Nyebut nama nih atau gimana modelnya? Boleh nyebut nama, boleh nunjuk satu sama lain. Nyebut nama aja kali. In a matter of second. Oke. Iya. Tuh. Siapa yang paling sering tidur di kantor? Andrew. Andrew saya sendiri. Siapa yang paling cupu kalau deketin cewek? Andrew. Siapa yang paling wibu? Vincent. Emang kelihatan sih. Sumimasen. Siapa yang sering ke kantor gak mandi? Winston mungkin. Udah ketebak Vincent semua kayaknya. Siapa yang makannya paling banyak? Vincent. Siapa yang paling sering telat ke kantor? Winston kali. Ya agak sensitif ya. Tapi kalau mau diceritain boleh kok. Boleh. Kalian berdua pernah naksir cewek yang sama gak sih? Aduh. Mungkin belum ketahuan. Mungkin bukan cewek, mungkin cowok kali. Kayaknya enggak sih kalau itu ya. Kayak enggak, karena Beda. kita sudah beda dulu. Beda genre. Bedanya apa Beda sih? genre, beda server, beda. Oh, beda server lagi. Jadi kita aman di situ. Beda makanan juga. Beda makanan juga. Ada yang gitu kan. bisa aku makan, yang nggak bisa Ada makan nggak bisa gitu ya. makan juga seperti itu. Oke. Pertemanan kalian aneh ya? Iya. Terbatasi oleh server dan macam-macam. Alah. Jadi Sounds like bullshit. Nah. Di antara kalian siapa yang kalau mabok paling rese? Vincent mungkin. Andrew. Kalau mabuk ketawa-ketawa doang. Oh iya. Pernah gak sih kalian kayak mungkin mabok terus tiba-tiba kayak mau berantem sama orang gitu? Enggak, kalau aku lebih ke ketawa di pojokan sih. Aduh. Ngeliatin teman-teman yang resek itu. Gila ya. Bawaan gila. Aku tipe carry. Kalau ada temennya aku masih bisa kontrol temen-temen. Oke. Oke. Last question nih. Di antara kalian nih, cuma berdua aja nih. Siapa yang paling temperamen? Vincent. Tuh, dua. Andrew, Baik. ya, Andrew kayaknya deh. Siapa? Andrew. Karena kalau dari aku ketika lagi marah tuh melihatkan secara ngeliatin tapi nggak cara ngomong gitu. Gimana oh, semuanya, diem ya? kayak Ya gitu. Kayak gitu. Kalau lagi gak suka diliatin, gak Ya, kok diomongin. lagi marah nih? Oh iya, lagi marah. Emang iya? Ya mungkin. Oke. udah gitu aja ya? Ya gitu aja. Oke. Mau nanya banyak tapi kok Iya. ya nanti aja lah. Tadi kalian udah main speed questions, udah spilling the tea satu sama lain, kita balik lagi ke topik ya. Iya. Oke. Yang pertama ya, setiap tahun baru kan pasti ada yang namanya istilah New Year New Me. Iya. Katanya sih gitu. Iya, katanya. Tapi kan kalau misalnya ngelihat ke let's say ke society, ke orang-orang di luar atau mungkin orang-orang di sekitar kalian berdua itu mostly kan gak banyak berubah ya. Atau jeleknya mungkin masih tetap sama, ya kan? Ada nggak sih dari kalian sendiri nih habit yang pingin kalian ubah buat nanti 2021 di setahun nanti? Dari Wilson dulu. Winston. Habit. Oke. Kalau aku lebih ke ini sih. Ya tadi karena udah 2020 kayak gitu ya. Terus akhirnya aku mencapai titik yang oke, berarti kita emang nggak harus selalu control everything gitu loh. Kadang tuh improvisasi seru juga gitu loh. Oh, harus. Iya kan? Dan kayak yang aku kerasa sih mulai dari sebenarnya udah dari akhir tahun 2020 Desember gitu kayak aku udah mulai ngerasa kayak mulai sekarang apapun yang aku pikirin, apapun yang aku pengen lakuin itu bakal aku lakuin gitu loh. Jadi nggak maksudnya dalam artian yang nggak terlalu aduh kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya. Oh, lebih ngikutin kata hati lah ya kalau orang-orang bilang ya. Boy gas we lah. Gua harus boy gas. Lebih ini nggak sih take risk, if I may say. Bisa dibilang kayak gitu sih. Karena kan kita nggak tahu kalau misalnya kita when we really want to do something, kalau misalnya terlalu ngukur pun juga pasti bakal ada bukan apa namanya, bukan jadi gagal, cuman kayak nggak jadilah karena mikirnya terlalu lama nggak sih? Betul banget. Dan itu kayak ada satu juga momen yang bikin pokoknya aku tuh nggak mau ngerasain kayak aduh kenapa waktu itu kayak gini ya kayak gitu. Karena aku mikir kayak emang sih kita jangan melakukan hal yang akan kita sesali di masa depan tuh benar. Tapi jangan sampai kita di masa depan menyesali karena nggak melakukan sesuatu gitu. Oke. Malah gitu sih mikirnya sekarang. Oh, forward thinking ya. Karena Taurus. Enggak. Karena Taurus ya. Usah aku. Kalau dari Andrew sendiri? Ya. Kalau dari aku kurang lebih sama, cuman lebih kayak kalau aku lebih mikir
apapun yang di luar kendaliku itu nggak usah aku pikirin. Sebelumnya aku mikirnya kayak ketika aku melakukan ini, aku mikirin nih orang-orang yang bakal komen aku gimana atau gimana. Nah, lebih gitunya sih. Jadi lebih fokus apa yang aku bisa ubah timbang apa yang aku nggak bisa kontrol gitu. Lebih fokus ke diri sendiri mungkin lebih tepatnya ya. Karena lebih kan asik sendiri gitu. kalau misalnya udah mikir sendiri kayak orang lain nggak perlu. Betul. Iya kan? Ya, mikirin orang lain tuh buat apa? Ngabisin energi, apalagi kalau misalnya udah terlalu lama sama orang lain ya kan curhat. Kita udah ngomongin soal apa namanya hal pribadi soal gimana nanti 2021 kita harus kayak gimana, kita bakal kayak gimana, effort yang dilakukan kayak gimana. Terus kalian ada nggak sih kira-kira rencana buat kalian pribadi atau mungkin lebih ke Cata ke depannya buat tahun 2021 ini? Oke. Kalau dari aku sendiri, ketika aku mikir untuk aku mikirnya untuk Cata sih pastinya. Jadi untuk Cata pengennya kita ada plan untuk shifting ke hal yang lebih big dan lebih future. Kayak apa misalnya? Lebih nanti bisa didetailin sama si Vincent. Oke. Kok bau-baunya secret ya? Iya. Jadi dari Cata pengen lebih bigger, lebih secara internal lebih rapi lagi. Secara eksternal kita punya target-target klien yang bisa di-achieve di tahun ini dan mengembangkan 73 Playground ini sendiri untuk Hills dan Hersika kita bisa lebih berkembang bareng di tahun ini sih dan punya tempat di hati orang Semarang nih. Oh, in a way ini ya main goalnya adalah being expensive. Nah, bukan expensive, ekspansi. Ekspansi mahal. Mahal. Kalau Vincent, Kalau tentang Cata ya, kayak gini cerita dikit boleh nggak nih Mas? boleh, tapi mikirin durasi juga. Jadi gini, pokoknya ada satu waktu yang aku tuh mikir Mas. Apa? Kayak badanku kan mungkin terhitung kayak apa ya proporsional lah. Maksudnya bukan orang yang kecil gitu bukan. Pede banget. Tapi sambal tuh aku nggak kuatan. Enggak aku. Oh, brittle ya, rapuh ya. Rapuh. Ngangkat barang yang orang-orang ngangkat, misal se-Andrew pun atau bahkan orang yang lebih kecil pun kayaknya gampang kok. Aku kayak susah gitu ya. Oh, mungkin kamu harus nge-gym kali ya. Ayo bareng. Aku nge-gym Mas. Aku nge-gym dulu ya. Itu tuh bebanku tuh kalah jauh sama temanku yang lebih kurus lah, lebih apalah. Nah, ini salahnya di mana sih? Dan itu aku kayak mulai observe kayak hal yang aku beda apa sih sama orang gitu loh. Dan akhirnya aku ketemu kenapa kok aku selama ini bisa selemah itu gitu. Dan itu sangat simpel banget. Apa? Kalau orang biasa ya berdiri ya, itu tuh kakinya lurus. Dan ternyata selama aku jalan atau berdiri tuh kaki itu agak nge-fade gini loh. Oh. Nah, dengan pemikiran kayak gitu aku mikir, kita Cata tuh kok selama ini kayak kita nggak bener-bener full nggak bener-bener full into something yang bener-bener menjawab apa yang jadi masalah dan benar-benar menjawab dengan apa yang sangat kita banget gitu. Nah, aku waktu itu sama Andrew ada satu waktu di awal tahun kemarin yang kayak kalau aku bilang selama ini kaki kita masih agak nge-fade gitu. Nah, kita mulai sekarang benar-benar harus benerin fondasinya. Dan di sana kita brainstorming, bisa dibilang juga kita ketemu apa hal yang menjadi kayak kita banget gitu kali ya. Adalah kita tuh sangat tertarik dengan campaign, dengan bagaimana bercommunity, terus bagaimana menghadirkan orang atau membuat orang into something. Dan untuk desain sendiri tuh selama ini mungkin kita malah nomor sekian kali ya. Jadi kayak oke, ini kita kayaknya into campaign banget nih. Plus Andrew tadi yang masalah future itu, kita juga at some point karena pivoting 2020 itu kita mulai jalanin ke web design, pokoknya kayak UI UX gitu. Dan kita mau ngarah ke sana sih kalau untuk Cata. Jadi kayak gimana kita menciptakan sebuah platform digital yang mungkin kalau dibilang sama web doang gitu beda ya sama masih kita terlalu masif service lah ya. Jadi kalau misal web itu kami memandang sebagai sesuatu yang pasif gitu ya, masih kayak nunggu orang ngeklik dulu atau gimana. Sedangkan kita tuh pingin jadi sebuah agensi. Agensi tetap jadi platform agensi. Yang bikin semua yang di online tuh punya experience tersendiri dulu. Jadi kayak simpelnya gini, pasti bisa lah bayangin rumah yang dijual sama developer sama dijual sendiri yang dibangun arsitek. Jadi secara visual ya 11-12 mungkin developer juga punya arsiteknya sendiri mungkin. Tapi ketika kita masuk ke rumah yang
didesain oleh arsitek yang benar ya, itu pasti ada feel yang beda gitu loh, kayak kita punya satu soul di sana. Nah, masa kita nggak bisa bikin itu ada di digital gitu, kayak digitalize gitu. Mungkin lebih kayak ini nggak sih, building identity. Itu termasuk. Tapi pasti ada bigger picture-nya sih kalau menurut kami ya. Dan memang ini masih satu, ya namanya masih visi ya, jadi kayak masih kita bener-bener godok dulu. Jadi untuk jadi hal nyatanya apa itu masih kita godok mana yang terbaik sih. Cuman kita secara basic ingin mulai masuk ke web design plus tadi. Plus, oke. Plus yang kita masih nggak tahu nama. Kita mau bikin sebuah nickname tapi belum ketemu dari sekarang gitu. Ya arahnya ke arah sana. Oke. Tapi dibungkus dengan cara agensi, jadi kita tetap having fun dan lain sebagainya. Jadi selain kita sendiri yang dengan menjual webnya itu, teman kita juga concern ke komunitas di sekitar juga. Berarti serving with people in mind. For like-minded people. Pinter kan saya. That's why Anda jadi host di sini. Maaf belum lancar ya, baru pertama kali. Enggak deng. Pertanyaan terakhir nih. Tawa. Nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir. Hal apa yang dari 2020 yang akhirnya kalian lepas biar nggak menghambat di tahun baru inilah, buat biar 2021 tuh kesannya lebih lancar, lebih lebih mulus, lebih licin gitu. Nah, ini dari Winston dulu. Ini personal tuh. Siapa? Boleh semuanya, boleh di-spill semuanya di sini kalau waktunya cukup. Siap. Gitu. Personal yang pasti mungkin kalau aku yang pertama dari lingkungan sih, maksudnya gini, emang mungkin ya, ini kayak aku ngomong agak gak enak juga sih, mungkin ada orang-orang tertentu di lingkungan kita yang selama ini kita in touch sama mereka karena simply biar punya temen gitu. Gitu. Nah tapi secara gak langsung tuh orang-orang ini juga ternyata ngebawa aku buat kayak tetap nggak bisa full potensial gitu lah, atau setidaknya nggak bisa memunculkan apa yang sebenarnya pengen aku munculin gitu loh. Ya mungkin bisa disebut mereka kayak control variable gitu ya, tapi aku mulai melepaskan pemikiran kayak gitu, bahkan mungkin mulai ngeporsiin gimana aku bersociety gitu sih. Jadi ya supaya tadi kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya juga, kayak supaya aku bisa benar-benar menjalani apa yang aku pinginin gitu loh, benar-benar nggak kejebak sama pikiran sendiri yang mana sebagian besar adalah datang dari orang lain juga. Jadi kayak cutting expense tapi versi people gitu lah. Lebih kayak ini nggak sih, retreat yourself sebenarnya? Gimana? Retreat yourself. Bisa jadi. Tapi in different way. Ya itu lah. Tapi paham lah ya maksud gue ya. Bisa lah ya. Semoga penontonnya juga paham ya. Semoga aja karena saya belum 100% paham. Ya aku emang gitu orangnya. Aduh. Kalau Andrew sendiri gimana? Kembali lagi kayak ketika ngomongnya aku ya kurang lebih ya kembalinya ke Catra juga ya, sebagai team juga untuk apa yang dilepas mungkin lebih secara teknikal. Kita waktu di 2020 kita concern banget ke dunia branding ya itu ya. Kita ingin memperbaiki secara teknis, cuman untuk di 2021 ini kita melepas lah hal-hal seperti itu, karena kita lebih pengennya langsung back to community sesuai visi kita di awal sih, seperti dengan nilai salah satunya kita pivoting ke website lebih fokus lagi seperti yang pada dasarnya aku dan Vincent itu suka kembali lagi ke apa yang kita bikin itu harus feedback langsung ke komunitas secara real seperti itu, kayak gitu sih. Jadi sebelumnya bukan berarti tidak berpengaruh secara langsung, cuman lebih lagi untuk lebih ngerit, lebih deep lagi. Kalau misalnya brandingan hanya di services nih, kita lebih untuk into deep lagi lah, untuk lebih bisa connecting dengan masyarakat melalui sistem lah atau campaign seperti ini nggak sih? Serving lebih ke untuk menyajikan aja. Sayang banget ya, waktunya udah mau mepet. Aduh, siap. Udah mau mepet, dia tinggal dikit lagi. Intinya gini, bukan New Year New Me ya. Iya. Upgrade yourself. So the conclusion. Again, bullshit. So that's it. Thank you udah ngobrol bareng. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Kita kok ketawanya fake banget aja. Bukan.
Thank you Pepi buat semua Marvel. listener udah dengerin 73 Playmaker ya, belibet, sorry. Celat. Udah dengerin 73 Playmaker sampai menit ke berapa ini, Mbak Meta? 12 di segmen ini ya. Ampitra Prabowo signing out. Di sound director ada AA Melon signing out. Thank you for listening. See you next episode. Bye.